Nah ini ciri-ciri gampangnya nih buat para sahabat ceria. Ini ciri-ciri gampang nih. Ada ciri-ciri yang nggak gampang. ya kadang mungkin orang bingung ya, kok tiba-tiba ada juga tuh pasien tiba-tiba kok dia bingung-bingung, pikun-pikun gitu ya, mendadak tiba-tiba gitu ya. Nah kadang nggak dibawa juga tuh. Jadi mungkin apalagi kalau udah usia sepuh gitu ya, dianggap oh mungkin bagian dari ketuaan. Itu juga bisa. Gimana cara mencegahnya? Supaya tidak sampai. Sebelum mencegah kan kita harus tahu dulu nih faktor resikonya apa. Betul, faktor resikonya apa? Termasuk jangan sebutin saya gitu. Saya nggak mencoba. Tapi memang kalau faktor risiko stroke itu kan ada yang bisa dimodifikasi ataupun tidak dapat dimodifikasi. Lur, gerak itu ternyata penting, Lur. Makanya buat kita teman-teman ya, Cak ya, jangan mager ya, Cak ya. Mager, kita harus banyak jalan-jalan. Ini coba nih, MPP dari ruangan satu, ruangan yang lain gerak terus ya, Cak ya. Mudah-mudahan nggak stroke ya, Cak. Amin. Ya pokoknya istilahnya usahakan jangan duduk lebih dari 4 jam gitu ya. Ada katanya kalau lebih dari 4 jam sedentary, kegiatan yang lebih banyak duduk, diam gitu ya, nggak bergerak, ya itu juga merupakan salah satu faktor risiko stroke gitu. Hai, ketemu lagi di Obseria, obrolan seru dan ceria. Bersama saya Ocha. Dan tentunya tidak juga yang selalu setia menemani di Obseria, Igun. Dokter, hari ini tuh tanggal 29 Oktober. Wow. Makanya kita hadirkan tamu khusus nih. Tamu khusus hari ini. Siapa beliau? Perkenalkan, nama saya Dr. Edith Fitriana Girsang, spesialis neurologi. Saat ini saya bertugas di RSUD Aji Barang. Kita cintai Aji Barang. Ceria pasti. Dokter nih ngobrol-ngobrol di tanggal 29 ini nih ya, kalau nggak salah ya, Cak ya. Kita ini hari ini dikenal dengan namanya Hari Stroke Sedunia lah, World Stroke Day gitu. Sebenarnya apa sih itu World Stroke Day itu, Dok? Iya, jadi World Stroke Day ini memang di seluruh dunia itu diadakan setiap tanggal 29 Oktober. Nah, ini pertama dicanangkan oleh World Stroke Organization atau yang kita singkat WSO itu. WSO itu ya. Pada kongres di World Stroke Congress itu di Vancouver, Kanada pada tahun 2024. Dan mereka menetapkan bahwa tanggal 29 Oktober itu untuk memperingati Hari Stroke dengan harapan masyarakat itu lebih aware, lebih waspada akan stroke itu apa sih? Waspada. Karena stroke itu dia itu merupakan ya di seluruh dunia kan dia memang penyebab kematian ya, mortalitas yang bertambah yang tinggi di dunia, nomor 2 di dunia. Kemudian disability ya, kecacatan yang utama di dunia. Dan menurut penelitian dalam 17 tahun terakhir ini memang terjadi peningkatan sampai 50%. Makin banyak ternyata ya. Riskesdas juga di tahun 2007 prevalensinya itu kan 8,3. Di 2018 kalau nggak salah Riskesdasnya itu dia naik lagi jadi 10,3 per 1.000 penduduk. Jadi memang dengan harapan dengan memperingati Hari Stroke Sedunia ya, World Stroke Day ini, ya kita lebih aware, lebih waspada. Stroke itu ya. Apa sih gitu? Stroke itu? Nah itu dia itu. Biar sobat Obseria nih tahu stroke itu apa
apa sih? Stroke itu apa sih sebenarnya gitu? Mengapa harus sampai diperingati benar-benar kayak gitu? Ya, yang seperti tadi udah saya sebutin ya dok, Mbak Ocha, ya memang kan stroke itu menyebabkan kematian ya, kecacatan juga. Jadi stroke itu dia suatu keadaan ya di mana ada tanda-tanda klinis dia berkembang cepat berupa gangguan saraf ya. Dia gangguan sarafnya itu bisa terjadi baik sebagian menyeluruh, kemudian dia bisa memberat dalam 24 jam ya, dan atau dapat menyebabkan kematian tapi tanpa ada penyebab lain selain daripada vaskuler atau pembuluh darah itu sendiri. Jadi gangguan sarafnya itu yaitu bisa berupa ciri-ciri tanda-tanda ya. Ingat ya, buat sahabat ceria, Dokter Edith akan menyampaikan ciri-ciri tanda-tanda gejala stroke. Berarti ini, siapa tahu ya, mudah-mudahan sih jangan. Iya, ada saudara, ada siapa mengalami gejala yang akan disebutkan ini, waspada. Itu. Ayo Dokter Edith, gejala dan tandanya. Iya, apa aja nih? Sebenarnya kalau mengikuti podcast yang tahun lalu harusnya udah pada tahu nih sobat-sobat Obseradia ya. Jadi di sebelumnya yang dengan Dokter Widya ya, yang tahun 2023 itu ada jargonnya yang segera ke rumah sakit. Ya, mungkin bisa ada nih tadi ininya. Jadi kalau segera itu ya, senyumnya udah nggak simetris ya. Ini dok. Jadi kalau ini. senyumnya nggak simetris ya, wajahnya kok ini wajah kita sama ya kalau senyum. Iya. Manis dong. Ya. Iya. Nah kalau tiba-tiba kok mencong, merot, nah itu udah suatu kewaspadaan tuh. Kenapa ya berbeda gitu ya. Kemudian dia gerak anggota tubuhnya itu melemah, dia separuh. Ya, kalau bicaranya kok tiba-tiba pelo, yang tadinya jelas tiba-tiba pelo, atau tiba-tiba dia kok nggak bisa ngomong gitu, atau tiba-tiba kok dia nggak ngerti nih kita ngomong apa, atau nggak misalnya nggak connect gitu. Iya, nggak nyambung. Atau kadang ada juga kejadian misalnya Bu kesana yuk, dia jawabnya yang lain. Saya misalnya kesana yuk Bu, dia jawabnya saya lagi makan atau apa gitu, pokoknya nggak nyambung deh gitu. Jadi ya memang nggak hanya pelo aja gitu ya. Kemudian ada kenya itu kebas tapi tetap separuh badan, atau kadang yang di mulut itu juga di daerah bibir kita juga harus waspada tuh ya, nggak hanya separuh saja memang. Nah selain kesemutan, kebas gitu ya, baal gitu ya, itu kan juga bisa. Nah kemudian rabun mata ya. Nah kalau stroke itu memang khas separuh, semuanya separuh dan mendadak tiba-tiba ya. Ranya itu kan tadi rabun, dia bisa-bisa kok kabur penglihatannya mendadak tiba-tiba. Kemudian ada ya, sakit kepala yang S-nya ya. Jadi sakit kepala itu dia sakit kepala hebat yang baru pertama kali dia rasakan seumur hidupnya gitu. Jadi benar-benar sakitnya minta ampun. Nah, itu baru segera ke rumah sakit. Nah, ini ciri-ciri gampangnya nih buat para sahabat ceria. Ini ciri-ciri gampang nih. Ada ciri-ciri yang nggak gampang. ya kadang mungkin orang bingung ya, kok tiba-tiba ada juga tuh pasien tiba-tiba kok dia bingung-bingung, pikun-pikun gitu ya, mendadak tiba-tiba gitu ya. Nah kadang nggak dibawa juga tuh. Jadi mungkin apalagi kalau udah usia sepuh gitu ya, dianggap oh mungkin bagian dari ketuaan. Itu juga bisa. Atau enggak kadang ada yang nunggu nih, peloknya cuman 15 menit langsung hilang gitu ya. Kenapa sih dok? Itu kita harus segera ke rumah sakit. Iya. Ya karena kan kita memang harus ditata laksana segera. Berarti sudah ada gangguan di pembuluh darahnya. Karena kalau pembuluh darahnya gangguannya itu tidak distabilisasi, tidak diatasi dengan segera, pasokan oksigennya itu kan makin berkurang. Iya. Makin melebar kemana-mana gitu. Iya. Karena pada pasien stroke itu kan yang terjadi memang pembuluh darahnya itu terganggu, baik dia berupa
berupa penyempitan, penyumbatan, atau pecah pembuluh darahnya. Seperti itu. Jadi buat sahabat ceria semua itu ya, jadi kalau stroke itu ada karena sumbatan, penyempitan, bisa karena pecah. Ya makanya begitu ada tanda-tanda, segeralah ke rumah sakit. Mau cak nih, kalau tadi lihat tanda-tanda stroke itu kayaknya medeni ya, kayaknya berat ya gitu rasanya, sakit buat pasiennya. Jadi kira-kira bener ya, harus segera ke rumah sakit. Jangan sampai jadi fatal gitu ya. Sama jangan ditunggu ya, kadang ditunggu oh harus ke sini dulu gitu ya, atau harus tunggu ke puskesmas dulu gitu. Kadang ada beberapa yang gitu juga tuh, nunggu dulu ke puskesmas baru ke poli gitu. Harusnya tidak seperti itu. Apapun yang terjadi tetap harus langsung ke IGD, pasti diterima. Kalau ngomong-ngomong tentang kayak gini, waspada, tanda muncul segera gitu, ada nggak sih sesuatu hal yang sebelum terjadi kayak gini kita harus persiapkan, mencegah betul ya, tidak pencegahannya gimana? Karena kita berprinsip buat teman-teman semuanya nih, dalam hidup itu kadang-kadang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yes, betul. Makanya ya, kami harap ini mencegah. Ya. Apa itu dok pencegahnya itu dok? Diajarin gitu. Ajarin kita dong, biar masyarakat tahu tuh. Dulu situ ada Mbak Uun, ada Mbak Kiki, ada Wildos, ya itu ajarin kita semuanya nih untuk gimana cara mencegahnya. Supaya tidak sampai. Sebelum mencegah kan kita harus tahu dulu nih faktor resikonya apa. Betul, faktor resikonya apa? Termasuk jangan sebutin saya gitu. Saya nggak tapi memang kalau faktor risiko stroke itu kan ada yang bisa dimodifikasi ataupun tidak dapat dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi istilahnya bisa kita kelola gitu ya. Yang tidak dapat kita modifikasi, yang memang tidak dapat kita kelola. Contohnya seperti usia, jenis kelamin. Karena kan memang biasanya kalau usia makin bertambah, berarti kan kemungkinan pembuluh darahnya mengalami suatu gangguan kan makin bertambah juga. Kemudian kalau yang jenis kelamin ya memang sih, mohon maaf ya bapak-bapak, laki-laki untuk kanker dulu agak lebih banyak. Kemudian memang pada suatu waktu akhirnya bisa perempuan. Selamatkan aku ya Allah dari stroke ya Allah. Ya kemudian memang ada kaitannya dengan riwayat stroke sebelumnya. Kalau dia ada riwayat stroke sebelumnya, kemungkinan dia untuk berulang itu juga besar juga. Ya, atau memang kadang ada beberapa faktor yang diturunkan ya, faktor genetik. Jadi apa aja faktornya? Itu dari usia, jenis kelamin, stroke berulang, keturunan bisa juga ya, genetik. Nah itu yang pinter, yang tidak bisa dimodifikasi. Nah kalau yang bisa dimodifikasi, yang dimodifikasi tadi ini saya menghafal dulu nih. Salah satunya tuh yang ada faktor risiko 10 faktor risiko utama stroke ya. Yang paling tinggi itu sebenarnya memang tekanan darah tinggi, itu hampir 50%. Kemudian di tekanan darah tinggi, kemudian diet yang buruk ya istilahnya. Diet yang buruk, indeks massa tubuh yang tinggi gitu ya, gula yang tinggi, polusi udara gitu ya, itu juga bisa. Kemudian merokok ya, kolesterol ya, disfungsi ginjal, konsumsi alkohol, sama aktivitas fisik yang rendah. Nah, banyak dulu kurang gerak ya kurang kaum mager, males gerak, kaum rebahan gitu loh, kayak tiduran main HP. Sejujurnya sebenarnya saya salah satu di antara itu memang. Komunitas mager. Apalagi saya nih, lagi nulis sudah asik gitu. Tapi memang sebenarnya aktivitas di World Stroke Day yang tahun ini ya 2024 ini memang lebih ditekankan untuk activity challenge. Jadi activity challenge itu lebih physical activity, lebih aktif, lebih beraktivitas ya. Bahwa dengan kita beraktivitas kita dapat mengalahkan stroke, greater than stroke gitu ya. Dengan aktivitas yang maksudnya yang sering gitu ya. Itu yang urutan pertama yang darah tinggi kan bisa menurunkan tekanan darah tinggi.
kemudian menurunkan juga indeks massa tubuh, menurunkan lagi gula, gitu kan ya, sehingga kan secara garis besar faktor resikonya kita lebih bisa cegahnya lebih banyak presentasinya. Ya kalau memang ada penelitiannya 25% itu dengan aktivitas fisik dapat menurunkan stroke sekitar 25%. Dengar nggak, Lur? Gerak itu ternyata penting, Lur. Ya. Makanya buat kita teman-teman ya, Cak ya, jangan mager ya, Cak ya. Mager, kita harus banyak jalan-jalan. Ini coba nih, MPP dari ruangan satu, ruangan yang lain gerak terus ya, Cak ya. Benar-benar nggak stroke ya, Cak? Iya, amin. Ya pokoknya istilahnya usahakan jangan duduk lebih dari 4 jam gitu ya. Ada katanya kalau lebih dari 4 jam sedentary, kegiatan yang lebih banyak duduk, diam gitu ya, nggak bergerak, ya itu juga merupakan salah satu faktor risiko stroke gitu ya. Jadi mungkin tidur lasak orangnya itu risiko stroke-nya kurang juga ya, Dok ya? Iya ya mungkin. Iya kan. Jadi beruntung malah ya, Dok ya. Intermezzo. Ya. Lah ini Dok, kalau udah 4 jam duduk terus geraknya berapa lama, Dok? Apa sejam kita pulang ke Purwokerto dulu terus balik sini lagi gimana, Dok? Ya enggak. Kalau disarankan itu memang yang moderate activity sama vigorous activity. Jadi memang yang moderate sampai yang agak lebih besar. Ya kalau moderate kan contohnya kalau yang sedang gitu ya dengan jalan kaki gitu ya, atau kegiatan berkebun ya. Ya mungkin nyapu-nyapu. Ya kan itu salah satu kalau di rumah melakukan hobi ya gitu ya, itu salah satunya maksudnya yang agak moderate. Tapi yang moderate itu memang agak lebih seperti jalan kaki dia, bersepeda gitu juga bisa. Nah kalau yang agak lebih ditingkatkan yang itu jogging, dia berlari. Kalau sekarang kan saya lihat kan memang mulai banyak nih orang sepedaan pagi-pagi gitu ya. Kemudian ada yang lari-lari pagi-pagi jalan ya, itu. betul. Ya itu juga sampai ada komunitasnya. Betul. Ya. Nah, itu kan berarti dengan segala peringatan hari ya, misalnya mulai dari bagian peringatan apa gitu ya, dengan salah satunya ini kami dari Perdosni memperingati Hari World Stroke Day sebagai pengingat ya. Ya, sebagai pengingat sehingga lebih banyak lagi nih masyarakat yang aktif bergeraknya ya, dengan harapan risiko menjadi menurun ya. Tapi kalau saya amati nih, Dok, kalau ya ini kita tidak berbicara prepare, tapi kita sudah bicara kalau orang terkena stroke kan kadang-kala dia mobilitasnya nggak bisa, sering banyak tidur. Jadi kalau saya amati itu sebenarnya yang diterapi itu tidak hanya pasiennya gitu, tapi keluarganya juga harus ikut diterapi karena dia stres, dia ini menerima kondisi itu, benar nggak, Dok? Iya, saya setuju itu, Dok. Karena memang kalau untuk penanganan stroke ini menurut saya memang nggak hanya bisa kita lihat satu sisi ya, karena semuanya berperan, mulai dari sosial, biologinya, genetiknya kan itu semua berperan tadi yang salah satunya itu. Kalau sosialnya kan juga salah satunya bagaimana akses kita ke sarana kesehatan gitu ya. Malah kan disarankan usia 40 ke atas itu sudah harus ada rutin pemeriksaan kesehatan kan, seperti itu juga. Jadi memang dukungan sosial, dukungan lingkungan baik keluarga maupun lingkungan sekitar itu dibutuhkan. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang pasca stroke ya, kan gejala sisanya itu memang banyak juga ya, yang maksudnya tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, lebih banyak tiduran ya. Nah ya itu juga memang diperlukan dukungan keluarga. Apalagi kalau yang sudah berat, bagaimana dia nih aktivitas fisiknya gitu kan, tiduran terus malah berulangnya kan lebih besar lagi ya. Memang banyak sih, Dok, untuk dibawa. Kan kadang kalau ini buat bawa ke rumah sakit aja untuk fisioterapi aja agak susah, karena memang salah satunya untuk pasien-pasien tertentu memang tetap dibutuhkan yang namanya fisioterapi. Tapi kalau memang yang ringan, yang bisa ini, ya itu tadi tetap disarankan yang misalnya disarankan itu 150 menit per minggu untuk yang moderat itu. Kalau yang untuk lebih intensitasnya lebih tinggi itu 75 menit per minggu. Jadi bisa dibagi. Nah kalau di sini kan kita harapkan seminggu itu 5 kali
30 menit. Nah, kalau pada pasien-pasien yang sudah terkena stroke, ya kalau yang moderatnya ya sekitar 40 menit per minggunya, itu bisa dibagi lagi intervalnya. Misalnya 10 menit selama 4 kali gitu ya, itu bisa dibagi lagi. Kalau untuk lebih ditingkatkan lagi, intensitasnya lebih besar lagi, 20 menit per minggunya. Kalau pada pasien yang sudah terkena stroke gitu. Keren. Nah, ini ngobrolin kayak gitu berarti ada hubungannya gitu ya antara stroke sama olahraga gitu ya, Dok ya? Nggak hanya olahraga, aktivitas fisik kita sehari-hari. Itu berarti berhubungan sangat. Iya, karena memang itu salah satunya tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, 10 faktor risiko stroke, salah satunya adalah aktivitas fisik yang rendah. Dengan harapan kita bergerak, kita berolahraga, emosi kita lebih oke, ya, tekanan darah kita jadi lebih turun gitu ya, gula kita juga lebih turun, lebih terkontrol gitu ya, kolesterol juga lebih terkontrol ya, sehingga masyarakat Indonesia bebas stroke. Mudah-mudahan saja. Itu Kak, mungkin ya. Tadi pencegahannya belum. Itu tadi dari faktor resiko stroke itu pencegahannya. Kemudian kan tadi salah satunya kan tensi yang tinggi. Tensi yang tinggi kan salah satunya kalau memang sudah ada darah tinggi ya rajinlah kontrol. Nah, kemudian obat ya, Dok ya. Ya, salah satunya itu kan memang di kita juga kan di stroke itu kan pencegahan, ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Pencegahan yang sekunder itu ya memang sudah ada tata laksana daripada misalnya bantuan daripada obat-obatan gitu ya. Salah satunya kan itu gitu. Nah, apa lagi tuh? Ya ini lagi pikir nih. Enggak, ya itu tadi ya. Jadi kan salah satunya pencegahannya. Salah satunya mungkin ini Dok, apa namanya, holiday gitu loh. Iya. Refreshing sih boleh, memang boleh. Enggak ada, karena kan itu salah satunya kan mengelola stres. Oh ya, cerdik. Cerdik dan harus ceria Dok. Iya, cerdik dan ceria. Iya. C-nya cek kesehatan secara berkala gitu ya. Cek kesehatan secara berkala. Ya. Kemudian enyahkan rokok. Kemudian R, rajin aktivitas. Kemudian D. D-nya apa? diet. Diet. Kemudian tadi yang I, istirahat. Berarti nggak boleh begadang, Dok. Nggak boleh begadang, Dok. Begadang boleh begadang. Yang penting ada cuannya ya, Dok. Iya, harus. Yang terakhir di K-nya. Apa nih? Kok saya jadi lupa ya, Dok? Kelola stres nggak sih, Dok? Nah, gitu. Ya, salah satunya betul. Kelola stres. Stop. Pinter loh, Kak. Stop. Oh, iya. Untuk yang K-nya, ini quiz nih. Oh, quiz. Buat kita nih. Jadi tadi I-nya sudah yang K-nya ini ya. K-nya ini kuis buat kita. Kuis buat kita. Apa cerdik itu K-nya? Anda jawab di sini jawaban terbaik. Nanti kita akan kasih hadiah dari Obseria. Oke. Apa nih, Dok? Hadiahnya? Tapi buat sahabat ceria aja ya, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dr. Edith ya, itu stroke itu memang kalau sampai terjadi stroke itu ya itu masih suatu cobaan yang berat ya. Cobaan buat pasien, juga cobaan buat keluarga. Makanya pasien juga harus benar-benar menyadari itu, harus menerima itu, harus sabar. Keluarga pun sama, harus memberikan dukungan yang bagus juga. Oleh karena itu, karena ini dua cobaan yang besar, makanya Dr. Edith menekankan pada preventif pencegahan itu lebih besar. Betul, Cak? Betul. Karena tadi udah disebutkan ya bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Dan mungkin ada yang terakhir, Dr. Edith, sebelum kita tutup acara podcast menyambut World Stroke Day ini. Ya, seperti tema Hari Stroke Sedunia 2024 ini ya, yang dari Perdosni juga, bahwa coba yang tadi Pak ya, bahwa kita harus melangkah, dengan melangkah kita dapat mengalahkan stroke yang kita mulai dari diri sendiri. Salah satunya itu tadi beraktivitas ya.
Ya, oke, buat sahabat cerita, mari kita selalu berdoa, mendoakan diri kita sendiri, bukan hanya sekedar doa, tapi kita ikuti dengan ikhtiar kita, dengan kita berolahraga, ikuti dengan cerdik itu tadi yang sudah ditemukan CERD-nya I, tinggal K-nya yang Anda sebutkan nanti, dan mudah-mudahan kita itu akan selalu terhindar dari stroke. Amin. Amin. Maksudnya gimana, Cak? Ya, sesuai dengan tema dari Hari Stroke Sedunia. Ayo melangkah kalahkan stroke mulai dari diri kita sendiri. Wih.